Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai komponen semikonduktor daya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyudi SPD MPD selaku dosen mata kuliah elektronika daya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Ulfa selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Dan adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Asgar, yang kedua Agung Dwi Cahyana, yang ketiga Muhammad Maitsam Haidari, yang keempat Muhammad Syawal, yang kelima Muhammad Syahrizam, dan yang keenam Muhammad Maitsam Haidari. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materi. Oke, langsung saja materi pertama, komponen semikonduktor daya. Komponen elektronik daya adalah berbagai komponen elektronika yang digunakan sebagai penyusun sistem kontrol dan peralatan listrik yang biasanya berdaya besar. Seperti dengan perkembangan teknologi dan kemudian industri seperti saat ini, variasi dari komponen elektronika daya juga semakin banyak, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dioda. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang mempunyai banyak sekali variasi, dan setiap variasinya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Akan tetapi, pada komponen elektronika daya, dioda yang dimaksud adalah dioda penyearah arus listrik. Pada rangkaian elektronika daya, dioda ini digunakan sebagai sekiar on-off rangkaian, di mana ketiga potensi tegangan anoda lebih positif dari potensi katoda, maka dioda akan melewati arus listrik sehingga rangkaian dapat bekerja. Akan tetapi, ketika potensial tegangan anoda lebih negatif dari potensial katoda, maka dioda sehingga rangkaian tidak bekerja karena tidak ada arus listrik. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah resistor. Resistor adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi yang sama seperti dioda, yaitu sebagai saklar arus listrik. Akan tetapi, resistor ini dapat bekerja pada arus AC maupun arus DC dan membutuhkan trigger arus DC pada gerbang gate-nya. Jadi, cara kerjanya adalah ketika resistor mendapatkan trigger arus DC yang dialirkan pada gerbang gate, maka resistor akan mengalirkan arus listrik. Kemudian cara yang digunakan untuk mematikan rangkaian adalah pada rangkaian DC, cara yang digunakan untuk mematikan rangkaian adalah cukup dengan menghentikan trigger arus gate, maka resistor akan berhenti mengalirkan arus listrik. Akan tetapi pada rangkaian AC, cara yang digunakan untuk mematikan rangkaian adalah dengan mematikan aliran arus listrik yang melewati resistor. Karena jika hanya mematikan trigger pada gerbang gate, resistor akan tetap mengalirkan arus listrik. Terima kasih, kembali ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga.
Pada dunia otomotif tristor ini digunakan sebagai dasar rangkaian dasar CDI atau Capacitor Discharge Ignition. CDI adalah suatu komponen yang digunakan untuk menentukan seberapa cepat jeda waktu busi memercikan bungan api untuk membakar bahan bakar minyak. Jadi fungsi tristor pada rangkaian CDI ini adalah untuk membuat kapasitor dalam posisi discharge dan menghubungkan kutub positif dan negatif sehingga menyebabkan short circuit dan membuat busi memercikan bunga api untuk membakar bahan bakar motor. Kemudian tristor ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu SCR atau Silicon Control Rectifier, merupakan pertama kali ditemukan di mana komponen ini mempunyai rating arus yang sangat bervariasi antara 0,25 sampai ratusan ampere. Yang kedua adalah triac. Triac ini merupakan jenis tristor yang hanya bekerja pada pensaklaran listrik AC. Akan tetapi, triac ini masih mempunyai karakteristik yang hampir mirip dengan SCR. Selanjutnya saya silakan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat. Transistor. Transistor merupakan elektronika daya yang juga mempunyai fungsi utama sebagai saklar elektronika yang bekerja tanpa adanya gerakan mekanis. Akan tetapi, komponen ini juga mempunyai fungsi lainnya seperti penguat sinyal, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Kemudian, yaitu GTO atau Gate Turn Off Thyristor. GTO thyristor mempunyai fungsi yang sama seperti thyristor lainnya, yaitu sebagai saklar daya tanpa gerakan mekanis. Akan tetapi, cara kerja thyristor ini berbeda dengan thyristor pada umumnya, di mana untuk menghentikan arus dengan cara memasukkan sinyal negatif pada kaki gate thyristor. Akan tetapi, untuk melewatkan arus listrik, cara digunakan yaitu sama seperti thyristor pada umumnya, yaitu dengan mengalirkan sinyal positif pada kaki gate. Thyristor jenis ini mempunyai kelebihan di mana kecepatan pensaklaran on-off 10 kali lebih cepat daripada thyristor pada umumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima. Baik, perkenalkan saya Muhammad Syarsyam. Saya akan melanjutkan materi. Secara garis besar, transistor dibagi menjadi dua, yaitu transistor bipolar atau BJT, bipolar junction transistor, dan transistor efek medan atau FET, field effect transistor. A. Bipolar transistor atau disingkat BJT terdiri dari NPN. Arti dari NPN itu negatif, positif, negatif. Dan kedua PNP. Arti dari PNP yaitu positif, negatif, positif. B. Field effect transistor atau transistor efek medan terdiri dari JFET, MOSFET, UJT. Transistor selalu punya 3 elektroda atau 3 kaki, yaitu pada transistor BJT kaki basis emitor dan kolektor, sementara pada transistor efek medan yaitu kaki gate, source, dan drain. 5. IGBT atau insulated gate bipolar transistor merupakan komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai saklar tanpa gerakan mekanis yang mempunyai kecepatan switching dengan efisiensi tinggi. Transistor jenis ini memang mempunyai kecepatan dan frekuensi switch yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis transistor lainnya. Cara kerja dari transistor ini juga agak berbeda dari transistor pada umumnya, di mana ketika gerbang gate tidak dialiri oleh arus listrik, maka impedansi dari transistor ini akan sangat besar, sehingga tidak bisa melewatkan arus listrik. Akan tetapi, apabila gerbang gate dialiri oleh arus listrik, maka impedansi pada transistor ini akan sangat kecil, sehingga arus listrik
dapat mengalir melewati transistor. Kekurangan dari transistor jenis ini yaitu harganya yang lebih mahal dari transistor pada umumnya. Baik. 6. MOSFET. MOSFET ini masih satu keluarga dengan transistor, di mana mempunyai fungsi sebagai saklar elektronik tanpa adanya gerakan mekanis di dalam rangkaian. Akan tetapi yang membedakan MOSFET ini dengan transistor jenis lainnya adalah trigger pada kaki gate. Kaki gate di MOSFET berupa tegangan positif. Jadi terdapat minimum tegangan pada kaki gate untuk MOSFET bisa mengalirkan arus listrik. Dan itu disebut dengan tegangan threshold atau bisa disebut dengan tegangan ambang batas. Kemudian kelebihan MOSFET ini dibandingkan transistor adalah kita hanya perlu sekali menghubungkan kaki gate pada tegangan positif untuk membuat MOSFET terus mengalirkan arus listrik. Kemudian untuk mematikan aliran arus, kita cukup menghubungkan kaki gate ke ground, maka MOSFET akan menjadi seperti saklar terbuka dan tidak mengalirkan arus listrik. Sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.